Walaupun sempat terseok-seok di awal musim, Manchester City berpeluang finish di 5 besar dan mengantongi tiket Liga Champions. Itu artinya The Citizen berpotensi mendapat cuan besar dari Premier League. Apabila sukses didapatkan, dana tersebut dipergunakan untuk membeli pemain anyar di musim panas. Pep Guardiola gak ingin mengulang penyesalannya di musim panas lalu. Cetak Gol coba merangkum rencana transfer Manchester City di musim panas sebagai berikut. Potensi dapat keuntungan besar dari Premier League. Manchester City membungkam prediksi buruk dari banyak pihak menjelang akhir musim. The Citizens mendadak bangkit dan kembali merangsek ke papan atas hingga tembus zona Liga Champions. Sejak pekan 29, pasukan Pep Guardiola mencatat 8 laga beruntun tanpa menelan kekalahan. Skuad Manchester Biru kini bercokol di posisi keempat klasemen dengan koleksi 65 poin. Padahal sebelumnya Guardiola sempat diremehkan oleh Jamie Carragher. Pandit Sky Sport ini mengatakan sang pelatih sudah gagal menjadi juru selamat pasukan kapal biru. Anda nggak bakal percaya jika melihat Manchester City sekarang. Klub ini sedang kacau balau. Padahal di sana ada Pep Guardiola, pelatih terbaik di dunia. Tapi dia nggak punya solusi untuk membangkitkan Manchester City. Kejam Carragher. Namun Guardiola bisa membungkam koar-koar Carragher tersebut dengan performa memukau. Selain itu, The Citizens juga berpotensi mendapat keuntungan besar dari bonus Premier League. Aturan menyebutkan klub yang finish di 5 besar akan mendapat dana tambahan mencapai 169,5 juta pound sterling. Dengan catatan harus bisa finish di peringkat kedua pada akhir musim. Namun apabila finish di peringkat 5, Manchester City masih berhak menerima bonus sebesar 162,4 juta pound sterling. Peluang The Citizens finish di peringkat kedua terbilang masih sangat besar. Alasannya Kevin De Bruyne dan kolega hanya berjarak 3 poin dari Arsenal yang berada di posisi runner-up. Nantinya keuntungan besar ini bakal digunakan Guardiola untuk belanja di musim panas. Sang pelatih gak ingin mengulang penyesalannya di musim panas lalu karena terlalu berhemat. Pada musim panas klub menawarkan untuk belanja pemain, tapi saya mengatakan tidak. Namun saya menyesal setelah badai cedera terjadi. Kami mungkin harusnya belanja lebih banyak. Sesal Guardiola. Menguatkan pertahanan yang sedang rapuh. Sektor pertahanan diprediksi bakal menjadi fokus utama Pep Guardiola. Pasalnya, lini belakang Manchester City bermain amburadul di sepanjang musim 2024-2025. Buktinya gawang The Citizens sudah jebol 43 kali dari 36 pertandingan di Liga Inggris. Itu artinya Ruben Dias dan kolega punya rata-rata kebobolan 1,19 gol per laga. Padahal Guardiola sempat berupaya menambal kebocoran dengan membeli Abdulkadir Husanov. Sayangnya bek asal Uzbekistan itu cuma main bagus di awal dan kurang bisa nyetel dengan taktiknya. Guardiola juga terus dipusingkan dengan kewajiban meregenerasi sejumlah pilar utama. Sebut saja John Stones, Manuel Akanji, hingga Nathan Ake yang sudah termakan usia dan rentan dibekap cedera. Sebagai gantinya, pelatih asal Spanyol itu mengincar Castello Luqueba dari RB Leipzig. Dirinya tampil mengesankan dengan rata-rata 5,25 kali menang duel dan 54% akurasi tackle per laga. Berkat penampilan apiknya, Di Bulen sanggup meraih 11 clean sheet di Bundesliga. Bahkan tim asal Jerman tersebut hanya kebobolan 23 kali saat Luqueba berada di atas lapangan. Di sisi lain, Guardiola juga perlu peremajaan di sektor penjaga gawang. Pelatih berkepala pelontos tersebut bahkan sudah membidik beberapa pemain seperti Diogo Costa sampai Joan Garcia. Lini tengah solid, hadirnya tenaga segar. Manchester City juga diprediksi bakal mencari gelandang baru demi menambah lini tengah. The Citizens sendiri berpeluang ditinggal Kevin De Bruyne pada musim panas mendatang. Sebenarnya gelandang asal Belgia ini masih merasa betah di Etihad Stadium. Namun De Bruyne dipaksa pergi oleh manajemen dengan alasan regenerasi. Saya sedikit terkejut karena mereka nggak mengajukan penawaran sepanjang tahun, tapi saya harus menerimanya, ujar De Bruyne. Selain De Bruyne, The Citizens juga harus melepas Bernardo Silva. Pemain asal Portugal ini bakal dibuang karena sudah nggak masuk rencana Pep Guardiola. Ilkay Gundogan juga nggak luput dari daftar penjualan Manchester City. Meski sudah kembali dari Barcelona, performanya di musim ini nggak cukup memuaskan Guardiola. Sebagai gantinya, pelatih berkepala botak ini mengincar Gabriel Sara. Ex-pemain Norwich City ini tampil moncer bersama Galatasaray dengan torehan 2 gol dan 8 assist. Guardiola ngebet memboyong Sara karena punya skill paket lengkap sebagai gelandang.
Pemain asal Brazil ini lihai menggocek bola serta punya akurasi tajam saat mengambil bola mati. Selain Sara, Manchester City juga punya transfer ambisius dengan membidik Tijani Reinders. Gelandang berdarah Maluku ini bakal membuat lini tengah The Citizens jadi semakin sangat. Tijani diincar Manchester City karena bisa menjalankan banyak peran di skema Guardiola. Selain bergerak naik membantu serangan, kakak Eliano Reinders ini juga piawai mengatur tempo pertandingan. Dirinya bakal mengecoh pressing lawan dengan turun jauh ke bawah untuk menjemput bola. Tijani juga bisa diandalkan Guardiola untuk menjadi sumber gol alternatif The Citizens. Pasalnya, sang pemain sukses mencatat 15 gol serta 5 assist di seluruh kompetisi. Dapatkan sneakers keren dari Leado dengan desain yang gak ketinggalan zaman cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Penyerangan matang mencari partner Erling Haaland. Selain gelandang, Manchester City juga punya masalah serius di lini serang. Hal tersebut gak lepas dari performa Erling Haaland yang terus merosot sepanjang musim ini. Tercatat bomber asal Norwegia tersebut hanya menyerangkan 30 gol di semua kompetisi. Jumlah tersebut gak sebanding dengan torehannya di musim pertama yang mencapai 52 gol. Bahkan dirinya cuma sanggup mencetak 4 gol sejak September hingga Desember. Kemandulan ex Borussia Dortmund ini langsung bikin Guardiola pusing 7 keliling. Belum lagi Haaland juga sempat dibekap cedera ankle di pertengahan musim ini. Alhasil Guardiola segera bergerak cepat menemukan partner sang ujung tombak. Dari sederet nama yang masuk daftar belanja, Rodrigo dan Dusan Vlahovic paling mungkin diboyong ke Etihad Stadium. Rodrigo sendiri mengaku sudah gak betah bermain di Real Madrid. Perannya di lini depan sudah tergerus sejak kedatangan Kylian Mbappe. Manajemen Los Blancos sendiri dikabarkan tertarik menjual Rodrigo di harga 100 juta euro. Sementara Vlahovic juga dinilai bakal segera angkat kaki dari Juventus. Rumor tersebut kian mencuat usai sang pemain gak mencapai kesepakatan kontrak baru yang cuma tersisa 1 tahun. Prediksi skuad yang akan diturunkan. Pep Guardiola diprediksi bakal merombak habis taktiknya untuk musim depan. Kabarnya pelatih kelahiran Sampdoria ini sudah menyiapkan formasi berbeda yang gak kalah mengejutkan. Hal ini dilakukan Guardiola demi menebus segala dosanya di musim ini yang sering salah taktik. Di musim depan, Guardiola diperkirakan bakal mulai meninggalkan gaya penguasaan bola. Sebagai gantinya, pelatih berkepala pelotos ini bakal menerapkan filosofi modern dengan serangan cepat. Ambisi ini semakin terlihat dengan rentetan calon pemain yang diincar. Sebagian besar nama-nama tersebut bukanlah pemain yang ahli melakukan build up. Sebut saja Rodrigo yang lebih cocok dengan skema counter attack langsung. Hal serupa turut dialami Tijani Reinders yang terbiasa bermain serangan balik cepat di AC Milan. Dapatkan kaos pria distro dengan bahan yang sangat dingin dan nyaman digunakan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan rencana transfer gila-gilaan Manchester City di musim depan. Bagaimana pendapatmu? Akankah Pep Guardiola mampu merebut kembali kejayaannya dengan skuad baru? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.